Kim Jong-un dikabarkan bangun pangkalan rahasia, rudal nuklirnya berpotensi serang daratan Amerika Serikat. Sebuah kabar berhembus tentang Kim Jong-un yang dikatakan sedang membangun pangkalan militer rahasia. Menurut laporan yang beredar, rudal nuklir di dalamnya bisa menyerang Amerika Serikat dari segala arah. Isu ini disinyalir datang dari sebuah gambar satelit sebagaimana laporan dari The Sun. Citra satelit itu menunjukkan Korea Utara sedang membangun tempat penyimpanan dan perakitan raksasa untuk gudang senjata balistiknya. Negara komunis ini terus maju dengan rencana-rencana nuklirnya, sementara dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Pangkalan baru itu berada di dekat bandara utama di Pyongyang. Pangkalan militer tersebut mencangkup area penyimpanan bawah tanah. Selain itu juga, bangunannya cukup tinggi untuk menampung rudal balistik Hwasong-15 yang mengerikan. Sebelumnya, Sun Online pernah melaporkan bahwa Kim Jong-un mengartikan rudal tersebut sebagai game changer karena bisa menjangkau semua musuh. Menurut analis baru oleh think tank yang berbasis di Washington, pangkalan militer besar itu kemungkinan akan selesai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Sementara fungsi tepatnya dari fasilitas tidak jelas konfigurasi dan ukuran bangunannya dan UGF atau fasilitas bawah tanah menunjukkan dapat digunakan untuk perakitan rudal balistik dari komponen yang dikirim dengan kereta api dari pabrik-pabrik terdekat, kata Pusat untuk Studi Strategis dan Internasional. Penulis laporan ini, Joseph Bermudez, mengatakan fasilitas pendukung rudal balistik SIL-LI bisa menampung semua rudal balistik Korea Utara. Menurut laporan, tempat itu memuat 3 bangunan besar mirip hangar. Salah satunya dapat menampung Hwasong-15 setinggi 74 kaki dalam posisi tegak lurus. Ia juga bisa menyimpan transporter erektor launcher, seluler atau tel, di mana nuklir dapat dipindahkan ke seluruh negeri untuk membuatnya lebih sulit untuk ditargetkan sebelum diluncurkan. Ada sekitar 17 pangkalan dan barak pertahanan udara dalam jarak 3 mil dari pangkalan, di mana sepanjang lokasi ini dilindungi oleh rudal darat ke laut atau darat ke udara. Ketika Hwasong-15 diuji menembak pada November 2017, media pemerintah Korea Utara mengatakan itu adalah sistem persenjataan roket balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir super berat dan menyerang seluruh daratan Amerika Serikat. Gambar-gambar satelit dari situs tersebut menunjukkan bahwa bangunan-bangunan tersebut terhubung oleh jaringan jalan luas yang dapat membantu memindahkan truk besar dan peluncur rudal balistik menurut Times. Perjanjian nuklir Kim Jong-un dengan Donald Trump. Sebelumnya, selama 2018, Korea Utara dan Amerika Serikat bernegosiasi tentang ambisi nuklir Kim yang kontroversial. Negosiasi ini membuahkan 3 pertemuan terpisah antara Kim dan Presiden Donald Trump. Sebelum pertemuan puncak pertama mereka di Singapura, Kim setuju untuk menunda uji coba nuklir dan ICBM. Janji ini nampaknya sudah dipertahankan Kim hingga saat ini. Pembicaraan itu akhirnya gagal karena desakan Trump pada denuklirisasi Korea Utara dan permintaan Kim untuk menghapuskan sanksi internasional. Kemudian, pada pertemuan puncak di Hanoi, Trump bersikeras untuk melakukan perjanjian menghentikan persenjataan Kim. Dia mengatakan Korea Utara harus menyerahkan semua persenjataan nuklirnya serta stok senjata kimia dan biologi. Namun, Kim menegaskan bahwa kedua pihak pertama-tama harus membangun kepercayaan melalui serangkaian perjanjian yang lebih rendah. Dia menawarkan untuk menutup pabrik nuklirnya di Yongbyon dengan imbalan penghapusan sebagai sanksi internasional.
Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Donald Trump. Perkembangan terakhir, awal tahun ini Kim mengirim ancaman kepada Amerika Serikat akan melepaskan senjata strategis yang baru. Kim bahkan mengecam Amerika Serikat dan mengatakan bahwa negeri Paman Sam akan menderita karena berkonflik dengan Korea Utara. Hilang, Kim Jong-un ternyata buat fasilitas rudal antar benua. Korea Utara dikabarkan segera merampungkan pembangunan fasilitas baru terkait rudal balistik dengan kemampuan hingga antar benua. Fasilitas itu bernama Silli dan terletak sekitar 17 km barat laut Pyongyang dan dekat dengan bandara internasional negeri itu. Hal ini terungkap dari sebuah studi yang dilakukan lembaga Center for Strategic and International Studies yang didasarkan pada citra satelit yang ada. Sebuah fasilitas baru hampir selesai di Bandara Internasional Pyongyang yang pastinya terkait program rudal balistik Korea Utara. Tulis laporan tersebut sebagaimana dikutip dari Reuters Rabu 6 Mei 2020. Pembangunan fasilitas ini sudah dilakukan sejak 2016. Rudal balistik antar benua Korea Utara diyakini para ahli bisa menyerang sampai Amerika Serikat. Selain bandara, fasilitas ini juga dekat dengan pabrik komponen rudal balistik karena letaknya yang di bawah tanah. Sebagaimana ditulis Korea Herald, ia dilengkapi dengan kereta api khusus. Kedutaan Korea Utara di Beijing, ditegaskan Reuters, belum memberikan jawaban. Pejabat Korea Selatan yang membidangi unifikasi Korea Utara menolak berkomentar. Sebelumnya, Korea Utara dan Amerika Serikat memang terlibat dalam pembahasan nuklir Korea Utara. Sayangnya, pembicaraan yang sudah dilakukan sejak 2018 tersebut mandek. Padahal Korea Utara sempat mengatakan akan menutup situs uji coba nuklir dan juga menawarkan pembongkaran kompleks nuklir lain di Yongbyon. Namun segera atau negara itu meminta PBB mencabut 5 resolusi yang ditujukan ke Korea Utara. Namun dengan mandeknya kesepakatan, Korut dikatakan memperluas gudang senjata nuklir dan rudal balistiknya. Sementara itu, sebelumnya Presiden Korea Utara Kim Jong-un sempat menghebohkan dunia saat menghilang selama 20 hari sejak 15 April. Ada yang mengatakan Kim telah menjalankan operasi jantung, beberapa media bahkan menulis ia sudah meninggal dunia. Kim Jong-un memang membuat heboh hingga baku tembak Korea Utara dan Korea Selatan. Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia pada akhir pekan kemarin, mulai dari Kim Jong-un mengecoh dunia hingga baku tembak militer Korea Selatan dan Korea Utara di perbatasan DMZ. Ketika Kim Jong-un mengecoh dunia, setelah tidak muncul selama 20 hari sehingga menimbulkan beragam rumor mengenai kondisinya, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un akhirnya menampakkan diri pada Jumat 1 Mei kemarin. Rekaman video dan foto kehadiran Kim Jong-un saat menghadiri peresmian pabrik pupuk di wilayah Suncheon beredar luas. Dia juga ditemani sang adik Kim Yo Jong. Surat kabar Korea Utara Rodong Sinmun menerbitkan sejumlah foto Kim Jong-un mengenakan jaket terusan hitam mengelilingi pabrik. Dia juga melakukan peresmian dengan upacara menggunting pita di lokasi tersebut. Kemudian militer Korea Selatan dan Korea Utara dilaporkan baku tembak di perbatasan DMZ. Korea Selatan melaporkan angkatan bersenjata Korea Utara melontarkan serangkaian tembakan di zona DMZ atau demilitarisasi yang merupakan perbatasan kedua negara pada Minggu 3 Mei. Militer Korea Selatan menuturkan tindakan Korea Utara itu memicu pihaknya melontarkan sejumlah tembakan balasan. Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Soal atau Korea Selatan menuturkan insiden saling tembak itu bermula ketika militer Korea Utara menembak sebuah pos penjaga Korea Selatan beberapa kali.
Militer kami merespon dengan 2 putaran tembakan dan mengeluarkan sebuah peringatan sesuai dengan prosedur manual kami. Bunyi pernyataan JCS seperti dilansir AFP.